Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review sekaligus mau bandingin produknya dari Garnier. Ini varian yang saset, tapi ada satu yang aku beli tuh karena aku ngerasa suka dan cocok sama produknya. Untuk yang varian saset, ini ada yang Light Complete Vitamin C, terus ada yang Sakura juga, Day Cream, terus ada yang varian sunscreennya. Dulu aku udah pernah review sih sebenarnya, tapi ini karena aku penasaran aku jadi pengen nyobain lagi. Terus ini ada yang varian Sleepy Mask Yogurt. Ini dulu aku udah pernah pakai dan penasaran, jadi aku pengen nyoba lagi. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira seperti apa reviewnya, perbandingan tekstur dan lain-lainnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama aku mau coba pakai Garnier yang varian vitamin C. Ini varian yang krim siang UV ya. Jadi untuk yang saset ini cuma ada yang varian UV aja. Sebelumnya itu udah ada variannya SPF 36 sama yang SPF 30. Cuma yang varian itu tersedia di kemasan tube aja. Kalau yang varian saset itu adanya yang varian UV filter. Ini kurang lebih teksturnya seperti ini. Kita langsung coba ya. Kebetulan nih wajah aku udah aku bersihkan bare face, aku nggak pakai produk apapun, cuma pakai lip produk aja sih. Kurang lebih seperti ini. Kita baurkan dulu ya. Teksturnya itu mirip kayak si ini produknya Fair and Lovely. Dan kalau aku lihat di ingredientsnya, ini tuh dia ada beberapa bahan yang masih komedogenik rating tinggi sih, kayak isopropyl myristate, terus ada palmitic acid juga. Nah, cuma apakah bahan-bahan itu bikin muka kita jadi gampang komedoan? Sebenarnya nggak selalu sih, tergantung dari formulanya. Jadi emang ada beberapa produk yang mengandung bahan komedogenik rating tinggi. Contohnya tadi isopropyl myristate. Tapi semisal si produsennya itu bikin si formulasi produknya itu bagus, kadang si bahan yang tadinya komedogenik rating tinggi itu malah nggak bikin komedoan di kulit kita gitu. Jadi nggak mesti muka kita komedoan tuh gara-gara si produk isopropyl myristate-nya gitu. Tapi tergantung dari formulasi produknya juga. Dan tergantung kondisi kulit juga sih, karena emang ada beberapa orang yang sensitif sama produk-produk tertentu, jadinya begitu pakai bahan yang bisa memicu komedo, ya udah langsung komedoan mukanya. Oke, aku akan coba ratain ini dulu ya guys. Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Kira-kira kelihatan nggak? Ada white cast-nya sih sebenarnya, tapi nggak terlalu kelihatan banget sih kalau di kamera. Kebetulan ini aku membawakannya nggak lihat di kaca, jadi aku cuma lihat di kamera aja. So far sih kelihatannya bagus ya. Mengingatkan aku sama produknya Fair & Lovely, beneran ini tuh mirip banget kayak Fair & Lovely teksturnya. Cuma hasil akhirnya emang sama, matte. Kemudian ada white cast-nya. Terus kalau misalkan kita membawakannya tuh kurang rata, nanti kayak ada yang masih menggumpal jadinya. Dan hasil akhirnya ini dia ada sensasi dinginnya, jadi kayak ada sensasi minyak gitu. Waktu aku cek ingredientsnya sih aku nggak lihat ada kandungan min di dalamnya ya. Justru kalau dilihat di ingredientsnya sini, ini tuh ada kandungan alkoholnya ya, masih mengandung alkohol, kemudian mengandung bahan niacinamide, vitamin C juga yang di highlight di produk ini. Terus ada kandungan capreolus salicylic acid atau kita sebutnya CSA aja ya. CSA ini merupakan salah satu bahan eksfoliator tapi yang versi lebih gentlenya gitu. Dan dia itu merupakan turunan dari asam salisilat. Fungsinya itu sebagai eksfoliator, jadi bisa ngebantu mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Oke, seperti ini hasilnya. Kita next ke produk selanjutnya ya. Produk selanjutnya itu adalah Garnier UV Filter Day Cream. Ini yang varian Sakura. Kebetulan ini udah habis karena aku suka sama teksturnya, suka sama wanginya, sama suka sama performanya. Jadi aku beli yang varian tube-nya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Sebenarnya varian tube itu ada yang versi SPF 30 sebenarnya, tapi karena aku masih penasaran sama versi yang ini, jadi aku beli yang varian UV Filter, bukan yang SPF. Nih, kita langsung cobain aja ya. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Kita langsung cobain aja. Kalau dari
segi tekstur sebenarnya hampir mirip, tapi menurut aku yang varian lemon itu agak sedikit lebih padat. Kalau ini tuh lebih ke lotion gitu sih. Terus di varian yang Sakura ini, dia itu kandungan keratolitiknya atau eksfoliatornya itu bukan capriolyl salicylic acid, melainkan salicylic acidnya. Jadi menurut aku untuk segi eksfoliasinya lebih oke yang ini sih sebenarnya, karena salicylic acid itu menurut aku lebih strong dibandingkan capriolyl salicylic acid. Terus selain itu teksturnya lagi ini tuh lebih ke lotion, jadi lebih agak cair dibandingkan yang versi lemonnya. Oke, aku akan coba ratain yang sebelah sini dulu ya. Oke guys, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat di kamera hampir sama kayak yang versi lemonnya sih. Jadi masih ada white cast-nya. Terus dia nyerapnya lumayan cepet sih, karena lagi-lagi yang varian UV ini dia tuh masih ada kandungan alkoholnya. Yang Sakura juga sama, ini masih ada kandungan alkoholnya. Terus masih mengandung vitamin B3 sebagai pencerah, ada vitamin C-nya juga. Terus bedanya kalau ini ya ada ekstrak Sakura. Kalau yang lemon tadi ini kan dia ekstrak lemon ya isinya. Terus sama-sama ada kandungan alkoholnya. Terus masih sama-sama ada kandungan pencerah vitamin B3, vitamin C. Cuman kalau yang ini tuh dia salicylic acid isinya untuk eksfoliatornya. Kalau yang ini tuh capriolyl salicylic acid. Terus ini masih ada isopropyl myristate, yaitu bahan kombinasi kerating tinggi. Nah kurang lebih seperti ini. Terus kalau muka aku mulai keringatan tuh jadinya kayak gini nih. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, kalau pakai day cream ini tuh kalau misalkan muka aku keringatan, apalagi kalau keringatannya parah, nanti langsung luntur jadinya. Jadi emang harus diratain lagi. Nah kalau yang Sakura ini dia nggak ada sensasi dinginnya seperti yang varian lemon. Jadi kalau yang lemon ini masih kerasa dingin nih sekarang. Kalau yang Sakura ini nggak ada sensasi dinginnya sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke yang varian Garnier UV Matte Spot Proof Sunscreen. Ini yang versi sunscreennya, ada keterangan SPF 50, PA 3+. Sebelumnya udah pernah aku coba dan udah pernah aku review di video sebelumnya, cuma agak kurang suka sama hasil akhirnya. Sekarang aku mau coba lagi bandingin sama yang day creamnya tadi ya. Langsung kita coba aja ya. Nah, kalau yang varian ini sunscreennya, dia tuh teksturnya thick kayak lotion gitu. Bilangnya sih hasilnya matte, cuma ya kita lihat aja hasilnya nanti ya. Oke, aku bakal ratain ini dulu, nanti aku balik lagi. Oke, ini tadi aku udah coba aku udah coba baurin, tapi masih belum masak juga. Emang yang varian sunscreen ini agak lumayan lama sih ngesetnya, karena dia nggak ada kandungan alkoholnya, jadi ngesetnya emang gak lama, butuh waktu yang lebih lama lah dibandingkan yang day creamnya sih kalau menurut aku. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalian bisa lihat nggak ada perbedaan gitu di antara yang di sunscreen day cream lemon sama yang day cream Sakura. Kalau aku lihat sih di kamera kayak nggak ada perbedaannya ya, tapi kalau di real life yang sunscreennya itu lebih mengkilat sih kalau menurut aku. Nah sekarang kita beralih ke yang varian yogurtnya ya. Ini yang varian yogurt kurang lebih seperti ini kemasannya. Kita langsung cobain aja. Untuk dari segi tekstur dia lebih cair tentunya, karena emang dia kan fungsinya lebih buat ngelebapin ya. Ini ada kandungan vitamin B3, vitamin C, terus ada capriolyl salicylic acidnya juga. Terus di hasilnya lebih glowing sih menurut aku, karena emang tujuannya lebih ke buat ngelebapin. Terus selama aku pakai produk ini nggak ada kendala, nggak ada efek iritasi. Terus aku suka juga sama baunya, bau yogurt manis gitu, enak sih baunya menurut aku. Sayang banget yang varian Sakura nggak ada yang versi sasetnya, padahal kalau ada sih bakal beli tuh, karena yang Sakura juga enak sebenarnya. Dan dulu aku pernah ngalamin over eksfoliasi, terus aku pakai sleeping mask yang Sakura dan ternyata it works. Jadi buat aku yang tadinya ngelupas parah itu bisa berkurang hanya dalam waktu 7 hari berkat si sleeping masknya Sakura yang dari Garnier.
Oke, aku bakal ratain yang ini dulu ya guys. Oke, seperti itu hasilnya. Jadi kalau dilihat secara kasat mata di kamera kayak nggak ada perbedaan dari semuanya. Tapi kalau dilihat secara seksama di kaca itu sebenarnya emang ada sedikit perbedaan sih. Kalau yang day cream ini kelihatannya lebih matte, tapi kalau yang sunscreen walaupun judulnya itu matte, tapi menurut aku masih kelihatan sedikit glowy, sama ngesetnya itu lebih lama dibandingkan yang varian day cream. Terus untuk yang sleeping mask aku nggak ada masalah, walaupun glowy it's okay karena itu kan dipakainya pas malam hari juga. Jadi aku nggak masalah kalau emang dia lebih glowing hasilnya dan sedikit lebih lengket dibandingkan yang varian day cream. Kemudian yang menurut aku menarik itu dari yang varian saset sama yang tube ini, ternyata pas aku hitung harga per milinya itu lebih murah yang saset ketimbang yang varian tube. Jadi secara hitung-hitungannya mungkin nanti aku akan cantumin aja di video, dan intinya untuk harga per milinya itu jauh lebih murah di harga yang varian saset daripada yang varian tube ini. Aku nggak tahu kenapa mereka bikin harganya seperti itu, cuma mereka aja yang tahu lah ya. Cuma mungkin kalau misalkan disuruh milih nih dari segi harga udah pasti pengennya beli yang saset aja sih. Tapi kalau misalkan pengen yang varian SPF ya udah pasti harus beli yang versi tube, karena varian yang SPF itu nggak tersedia di varian yang saset. Oke guys, ini muka aku biarin kurang lebih sekitar 5 menitan. Udah mulai keringetan lagi wajah aku. Bisa kelihatan ya nih, jidat aku udah mulai keringetan. Terus bagian area sini sekitar hidung, bagian dagu juga udah mulai keringetan. Yang varian ini lemon, ini masih kerasa efek dinginnya, lumayan bertahan lama sih. Malah kadang kalau misalkan keringatan di bagian sini tuh makin kerasa efek minnya itu. Kemudian di bagian ini yang versi sakuranya itu masih agak lengket, jadi hasil akhirnya tuh lebih matte yang ini loh, yang varian lemon. Kalau yang sakura ini matte, cuma nggak se-matte yang varian lemon. Terus yang di sunscreennya ini udah becek ya guys, karena emang banyak keringatnya. Menurut aku matte-nya masih kurang sih dibandingkan yang di cream sakura sama yang lemon. Terus untuk yang sleeping mask ya udah pasti dia lengket karena emang hasil akhirnya dia nggak matte sama sekali. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau dalam kondisi keringatan yang masih normal masih oke, produknya nggak luntur. Tapi kalau muka aku belum berkeringatan parah, itu produknya luntur, terutama yang varian day cream, lemon sama yang sakuranya. Kalau yang sunscreennya sih masih oke lah, maksudnya walaupun muka aku keringatan parah, lunturnya tuh nggak separah yang versi day cream. Cuma sayangnya yang varian sunscreen itu menurut aku terlalu putih di wajah aku, sehingga jatuhnya tuh kayak white cast banget dan masih tampak mengkilap, yang mana mau gak mau aku harus timpa lagi pakai bedak tabur. Padahal kalau misalkan pas aku lagi buru-buru mau kerja itu aku skip bedak tabur seringnya. Jadi aku emang butuh day cream yang dia tuh bisa matte hasilnya, kemudian nyerapnya juga cepat seperti yang day cream lemon sama yang sakura. Nah kalau semisal aku disuruh milih di antara day creamnya ya, day cream atau sunscreen, sebenarnya aku lebih suka yang ini sih, Garnier yang sakura ini yang day cream, karena dia itu nyerapnya cepet, terus udah ada kandungan pencerahnya, vitamin B3 sama vitamin C, dan yang pasti dia ada kandungan salicylic acid. Aku emang butuh sesuatu yang sifatnya itu eksfoliator biar kulit aku tuh bagian komedonya ini bisa berkurang, terus bisa mencegah timbulnya jerawat juga. Dan selama aku pakai versi yang sakura ini sama yang ini ya, yang tube juga, itu aku ngerasa kayak jerawat yang mau muncul lebih cepat matang, jadi nggak keburu jadi besar gitu jerawatnya, karena mungkin dibantu sama si salicylic acid sama ada alkoholnya juga. Nah ngomongin alkohol, sebenarnya alkohol itu menurut aku nggak separah dan nggak seburuk yang orang-orang kira gitu. Karena kalau aku lihat banyak beauty influencer yang bilang untuk hindarin alkohol gitu kan. Nah padahal menurut aku alkohol itu sebenarnya nggak seburuk itu, tergantung dari formulasinya. Jadi kalau formulasinya itu benar, sebenarnya alkohol itu cukup oke dan bahkan cukup membantu kulit kita, terutama yang lagi ada jerawatnya. Karena alkohol itu kan sifatnya sebagai antiseptik juga, selain dia berfungsi sebagai pelarut. Jadi emang ada beberapa bahan di kosmetik yang dia itu lebih bagus kelarutannya menggunakan alkohol. Contohnya asam salisilat. Nah, asam salisilat itu
memang lebih bagusnya itu dilarutkan dengan alkohol biar dia terlalu sempurna dan gak ada gumbalan-gumbalannya. Jadi dulu aku tuh pernah pakai produk yang mengandung salicylic acid, tapi di ingredientsnya itu nggak ada kandungan alkoholnya, dan entah kenapa aku ngerasa tekstur produknya atau krimnya itu lebih kasar, jadi kayak ada butiran-butiran pasir yang masih kasar gitu. Tapi kalau di varian Garnier yang Sakura ini so far so good, nggak ada gumbalan-gumbalannya, jadi pas di apply krimnya itu enak-enak aja, nggak ada sensasi butiran-butiran kasarnya gitu, jadi enak aja sih dipakai. Terus untuk yang varian lemon, sebenarnya ini aku juga suka hasilnya matte. Cuma sayangnya dia masih ada beberapa bahan yang comedogenic rating sedang sampai tinggi. Apakah itu buruk? Sebenarnya nggak selamanya buruk, karena si isopropyl myristate itu dia berfungsi sebagai pelembab, tapi dia versi dry moisturizer. Artinya dia itu melembabkan tapi memberikan hasil akhir yang matte. Sebenarnya bagus sih buat kulit yang berminyak kayak aku, karena aku emang jujur lebih suka hasil akhir produk yang matte. Cuma berhubung dia tuh comedogenic rating tinggi, entah kenapa tiap aku pakai yang versi lemon ini, aku ngerasa ada beruntusan yang muncul, dan beruntusannya tuh nggak cuma 1-2 tapi ada beberapa, lumayan banyak lah gitu. Dan sebenarnya kalau di treatment pakai obat atau jerawat ya sembuh sih beruntusannya gitu. Cuma karena nggak mau ambil resiko, jadinya untuk yang varian lemon ini kayaknya aku nggak akan terlalu sering pakai gitu. Walaupun sebenarnya ada sensasi dinginnya di wajah sih, aku sebenarnya jujur suka sama sensasi dinginnya itu, tapi sayangnya itu tadi masih ada bahan comedogenic rating tinggi. Nggak selamanya buruk sebenarnya si isopropyl myristate, tergantung dari formulanya. Cuma kebetulan di wajah aku kandungan isopropyl myristate di produk ini tuh masih nimbuli beruntusan. Jadi kayaknya untuk yang varian lemon ini bakal nggak begitu sering aku pakai. Kemudian untuk yang varian sunscreen ini sebenarnya bagus, SPF-nya tinggi 50, cuma sayang hasil akhirnya dia masih terlalu glowy, jadi kayaknya aku juga nggak terlalu sering pakai varian yang ini. Kemudian untuk yang sleeping mask aku nggak ada masalah, aku suka sama teksturnya, suka sama hasilnya, suka sama baunya, pokoknya aku suka lah yang ini. Next mungkin aku bakal pakai terus nih sebagai skincare di malam hari. Oke guys, mungkin segitu aja dulu untuk review sama battle reviewnya. Muka aku udah keringatan parah nih, kalian bisa lihat. Jadi mungkin segitu aja dulu untuk video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya, jangan lupa juga buat subscribe channel aku, biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.